Pihak kepolisian akan melakukan otopsi jenazah Albar Mahdi pada siang ini. Otopsi akan membongkar penyebab kematian almarhum. Pihak kepolisian akan melakukan otopsi jenazah Albar Mahdi, santri Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur siang ini. Polisi akan membongkar makam guna keperluan otopsi. Garis polisi dan pengamanan di lokasi makam sudah dilakukan sejak pagi. Otopsi dilakukan di Pemakaman Umum Selayur, Kalidoni, Palembang. Pihak keluarga menilai hasil otopsi sangat penting untuk membongkar kejanggalan atas meninggalnya almarhum. Terkait dugaan penganiayaan terhadap Albar Mahdi, santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, asal kota Palembang, yang meninggal dunia Senin 22 Agustus lalu, sudah bersama kami Titis Rahmawati sebagai kuasa hukum keluarga korban. Selamat siang, Ibu Titis. Selamat siang. Baik, Ibu, saat ini apakah sudah dibongkar jenazahnya untuk kemudian dilakukan otopsi, Ibu? Ya, sedang berlangsung, Mas. Sedang berlangsung dan sudah dilakukan pembongkaran dan dokter forensik sudah berlangsung untuk melakukan proses otopsi. Baik, bagaimana proses otopsi nantinya, Ibu? Ya, ini sedang dijalankan prosesnya, didukung oleh dokter forensik dari RSMH, juga dari Rumah Sakit Bayangkari Palembang, dari RSMH Palembang, juga disaksikan oleh kita selaku keluarga maupun dari pihak penyidik yang di backup dari Polres Ponorogo maupun Polda Jatim dan juga Polda Sumsel. Kira-kira dari dokter forensik menyatakan hasilnya akan selesai atau bisa diterima oleh pihak keluarga kapan, Ibu Titis? Sampai sejauh ini belum bisa, tapi kalau kemarin Kasat Reskrim sebelum terjadi persetujuan otopsi kepada kami mengatakan tidak begitu lama. Mudah-mudahan sore atau besoknya sudah bisa dapat disampaikan hasilnya. Di mana nanti rumah sakit yang bertanggung jawab untuk melakukan otopsi ini, Bu? Ya, karena informasi yang kami dapatkan bahwa rumah sakitnya kan ada dua, dari Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin, Rumah Sakit Pusat. Baik, tanggapan dari pihak keluarga akhirnya ada proses lanjutan yang dilakukan terhadap kematian almarhum ini seperti apa, Ibu Titis? Ya, keluarga sangat mengapresiasi dengan tindakan dari pihak Polres Ponorogo yang begitu tanggap kepada kejadian ini hingga terjadi proses yang begitu cepat dan akhirnya bisa dilaksanakan otopsi. Lantas sejauh ini, apakah sudah ada komunikasi dari pihak pondok pesantren kepada pihak keluarga korban? Sampai sejauh ini belum, cuman terakhir yang kemarin secara publik itu saja mengajukan permohonan maaf, dan juga ada kontak saya yang mengatakan bahwa dia juru bicara dari Ponpes, tapi tidak ada pembicaraan yang lebih serius atau bagaimana, belum ada. Baik, Ibu Titis, awal mula akhirnya keluarga korban mencurigai bahwa ada kejanggalan terhadap kematian almarhum ini. Seperti apa, Ibu? Karena pada saat kain kafan dibuka, itu ada lebam di dada dan juga darah terus mengucur dari hidung dan mulut. Sementara merujuk dari keterangan dari Ponpes ketika mengantar jenazah bahwa korban meninggal karena sakit. Dan ibu korban merasa curiga karena selama ini korban terakhir berkomunikasi seminggu sebelum meninggal, masih sehat-sehat. Dan juga kita juga mendapat informasi dari orang yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa sebenarnya kejadiannya tidak seperti yang dikatakan bahwa sakit, karena malam sebelum meninggal masih bertemu dengan korban. Lantas apakah pihak keluarga ini sempat datang ataupun juga berkomunikasi dengan pondok pesantren untuk mengutarakan bahwa penyebab kematian ini janggal? Dan apa respon dari pondok pesantren? Sejak awal sudah dikatakan bahwa ini janggal. Makanya pada saat tanggal 23 ketika proses pengantaran itu, akhirnya dibuat suatu kesepakatan atau surat terbuka yang ditandatangani Ponpes, bahwa ibu ini menuntut agar dilakukan tindak lanjut atau proses hukum terhadap adanya kejanggalan. Dan Ponpes pun mengakui pada saat itu ada dugaan penganiayaan.
sehingga ibu korban memohon agar difasilitasi kepada pimpinan Polsek agar dapat menjelaskan mengapa sampai terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban. Tapi karena dalam permohonan itu sudah cukup lama tidak ditanggapi, sehingga pada tanggal 4 September kebetulan rekan sejawat Bapak Hotman Paris berada di Palembang, maka dia berusaha memohon kepada Bapak Hotman Paris untuk dapat membantu terhadap musibah yang menimpa ibunya. Baik, terima kasih Ibu Titis atas informasinya. Semoga keluarga tetap Sama-sama, diberikan terima kasih. kekuatan dalam melewati peristiwa ini. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.